Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel QNT YouTube. Sekarang saya akan review smartphone yang pernah goib di tahun 2020 kemarin. Sebenarnya nggak goib sih, cuman dulu HP ini tuh banyak dibeli oleh orang hanya untuk mencari keuntungan. Smartphone ini adalah Poco X3 NFC. Poco X3 NFC ini sebenarnya nggak saya jadiin daily driver, tapi buat secondary phone aja. Karena HP utama yang saya pakai kan iPhone 12 mini yang kemarin udah di review. Yang belum tonton videonya bisa cek link di deskripsi ya. Bagian belakangnya terbuat dari plastik atau yang biasa disebut polikarbonat yang mempunyai finishing glossy dengan desain yang menarik. Terdapat kamera yang lumayan menonjol yang berbentuk seperti ini dan ada border hitamnya juga seperti Redmi Note 9 series. Lalu juga ada aksen garis-garisnya dan logo Poco yang diletakkan di bagian tengah yang lumayan cukup besar. Logonya ini juga unik, kalau kena cahaya logo ini bisa memberikan efek warna pelangi gitu. Cuman sayangnya untuk dipegang masih terasa licin dan mudah kotor sehingga cukup sulit dibersihkan. Itulah alasan saya menggunakan skin pada Poco X3 NFC ini, supaya mudah dibersihkan dan supaya plastiknya ini nggak ada jamur. Untuk framenya juga bermaterial plastik, di bagian kanan terdapat fingerprint yang menyatu dengan tombol power, sama seperti Redmi Note 9 Pro. Untuk fingerprintnya ini akurat kok. Terus untuk slot SIM dan SD card di sebelah kiri yang sayangnya masih bertipe hybrid. Layar bertipe IPS yang berukuran 6,67 inch, beresolusi Full HD dengan kamera pansel yang terletak di atas tengah seperti Redmi Note 9 Pro juga. Udah dilapisi dengan Gorilla Glass 5 dan udah mendukung HDR10 juga. Layar ini juga punya refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 240Hz yang bisa diatur di pengaturan, tampilan, dan refresh rate. Di sini bisa dipilih mau menggunakan yang 60Hz atau 120Hz. Tidak ada pilihan adaptif, tetapi Poco X3 NFC ini memiliki fitur dynamic switch yang secara otomatis menyesuaikan refresh rate-nya sesuai aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau kalian pilih yang 120Hz, layarnya ini bukan berarti aktif di 120Hz-nya terus, tapi bisa jadi bawahnya. Cara ini mungkin dilakukan untuk menghemat baterainya. Menurut saya kualitas layarnya biasa aja. Layarnya ini juga sedikit kurang terang di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, kualitas layarnya bisa sangat dinikmati, apalagi kan dengan refresh rate tinggi. Bikin nyaman deh untuk main game. Selain itu, kualitas layarnya sama kayak Redmi Note 9 Pro. Walaupun harga Poco X3 NFC ini cuma 3,1 juta kurang 1000, tapi spesifikasinya menurut saya mantep banget sih. Dengan prosesor Snapdragon 732G, 6GB RAM, 64GB internal, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, dan liquid cool teknologi 1.0 Plus yang buat HP ini nggak terlalu panas saat digunakan, tapi adalah anget dikit. Buat kalian yang suka berpatokan pada skor Antutu, skornya ini sekitar 286 ribuan. Untuk performanya lumayan lah. Untuk game yang biasa saya mainin, semuanya berjalan dengan normal dan jarang sekali adanya frame drop. Paling ya lag dikit, itu juga karena jaringannya yang suka nggak stabil. Poco X3 NFC ini mempunyai konfigurasi dual speaker yang berada di earpiece dan di bawah. Untuk kualitasnya ini jernih, kenceng, dan juga mantap dah pokoknya. Baterainya ini mempunyai dimensi yang besar dan berat sekitar 215 gram. Bukan tanpa alasan, baterainya aja berkapasitas 5160 mAh. Bisalah untuk digunakan seharian. Untuk screen on time yang ini, berdasarkan pengetesan saya, 60Hz ataupun 120Hz hasilnya sama aja, sekitar 7 jam 40 menitan. Jadi gini, ini nggak tahu bug software MIUI 12-nya, baterainya bermasalah, ciri Poco X3 NFC-nya yang karakternya emang kayak gini, atau emang HP saya aja yang nggak bener. Saat pengetesan yang 60Hz dipakai ataupun nggak dipakai, baterainya tetap berkurang. Di sini juga kelihatan ada grafik yang turun, padahal ini nggak dipakai. Terus saya juga ada hasil yang cuma dapat screen on time 6 jaman, yang mana ini menggunakan refresh rate 20Hz dan ini juga ada grafik yang turun. Mungkin di Poco X3 NFC ini banyak program yang berjalan di backgroundnya. Terus di saat pengetesan yang 120Hz saya coba menggunakan terus menerus tanpa saya diemin berjam-jam seperti yang 60Hz-nya. Tapi tenang aja, walaupun screen on time yang didapatkan kurang memuaskan, untuk pengetesannya sendiri cepet kok, support sampai 33 watt, dan di dalam kotaknya juga udah disediakan charger yang support 33 watt juga. Poco X3 NFC ini menggunakan MIUI 12 yang berbasis Android 10 dan launchernya menggunakan Poco Launcher, jadi di launcher ini berbeda dengan yang ada di HP Xiaomi. Secara default, aplikasi di Poco Launcher tersimpan rapih dalam app drawer dan otomatis akan dikategorikan berdasarkan jenis aplikasinya. Untuk konektivitas pada Poco X3 NFC ada sensor inframerah di bagian atas yang bisa difungsikan sebagai remote, entah itu AC, TV, dan perangkat elektronik lainnya yang support. Namanya aja Poco X3 NFC, yang pasti ada NFC-nya dong. Mungkin mereka memberikan nama ini biar para calon pembelinya pada nggak nanya lagi NFC-nya ada apa enggak. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kameranya. Punya setup 4 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682 yang bisa menghasilkan foto cukup bagus buat HP di kelas menengah ini. Hasil jepretannya itu detail, HDR-nya juga cukup bagus. Overall kalau kondisi cukup cahaya, hasil foto-foto pakai HP ini tuh cukup menyenangkan. Low light-nya juga mengecewakan, hasilnya cukup bagus loh. Kamera ultrawide 13 megapiksel juga bisa menghasilkan foto yang begini. Menurut saya bagus loh. Kamera depth 2 megapiksel juga bisa bikin hasil foto bokeh jadi rapi, cuma nggak bisa bikin terlalu blur ya kayak HP-HP flagship. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 20 megapiksel dengan aperture f2.2 yang hanya bisa merekam sampai resolusi Full HD 30 fps. Ini adalah hasil perekaman 4K 30 fps. Untuk koreksi warnanya kayak kurang sih di layarnya ya, tapi ntar lu coba lihat deh gimana. Tapi untuk itu daun-daun itu hijau banget kok, bagus. HDR-nya terang lumayan lah. Untuk stabilannya juga bagus nih.
walaupun di 4K 30 fps. Biasanya kan di HP mid-range tuh 4K nya stabilannya nggak ada ya, jadi jelek hasilnya. Udah langsung switch ke Full HD 60 fps nya ya. Dan ini hasil resolusi Full HD 60 fps nya ya, sama kayak 4K, hasilnya stabil. Oh iya, sebenarnya ini masih rada gelap sih, emang wajar. Tadi lupa bilang di 4K 30 fps nya. Untuk fokusnya, fokusnya rada lama ya untuk saat rekaman. Kalau mau lihat hasil rekaman lainnya itu di review iPhone 12 mini ya, itu saya full pakai Poco X3 NFC ini untuk merekamnya ya, linknya ada di deskripsi. Stabilannya mantap juga kok. Untuk jadi gitu aja review Poco X3 NFC ini. Ya, Poco X3 NFC bisalah disebut sebagai HP mid-range killer. Dari spesifikasinya yang lumayan mumpuni, baterai yang besar, layar dengan refresh rate tinggi, speakernya yang udah dual stereo, dan fitur-fitur yang lumayan oke. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.